di dalam Daniel. Masih ingat waktu ada semua omongan tentang suku digital itu mulai hampir 10 tahun yang lalu, dan khususnya Sabda mulai mikir tentang tak hanya generasi yang digital immigrants and digital natives, tetapi seperti apa kalau digital natives mulai jadi banyak dan jadi hampir bilang satu suku. Apa terjadi kalau tak hanya dunia berubah, tetapi yang ada di dalamnya. Dan dari itu ada refleksi tentang Daniel. Dan dalam Daniel ada pelajaran tak hanya tentang hikmat, tetapi ada pelajaran yang saya harap akan sangat relevan untuk bagaimana mengerti dan menghadapi dunia digital terisi dengan suku digital. Oke, sebagai just a review, semua tahu apa yang terjadi. Nebuchadnezzar, dia dari Babylon pergi ke Jerusalem, dan dia tak hanya menang, dia menghancurkan Jerusalem, bait Allah ditidakadakan, dan dia menang tak hanya dari sisi perang, tetapi dia mengambil bagian besar dari populasi. Dia dengan perkataan lain menculik Daniel dengan teman-teman, lain-lain dijadikan budak, and Israel bye-bye. Yang jelas anak-anak muda, Pak. Semua yang anak muda diambil oleh Raja Nebukadnezar untuk membangun negara Babilonia. Yang semua yang mungkin berguna. Yang berguna, yang tua ditinggal. Ditinggal atau ya. Tapi itu sesuatu yang betul mengubah segalanya. Daniel tidak lagi di Jerusalem. Daniel tidak lagi di tempat yang budaya Ibrani, tetapi kami lihat apa yang terjadi. Daniel masuk kepada Babylon, dunia yang baru. Di situ ada bahasa yang baru. Mau tidak mau harus belajar bagaimana ngomong daripada nol. Sastra tulisannya itu pakai kastim, dan dari itu semua bahasa, tak hanya itu semua tulisan dan semua sastra tidak sama lagi. Budaya, cara interaksi, apa yang baik dan tidak baik, gaya hidup, seluruh sistem daripada yang tempat situ, cara orang interaksi, orang akan berbicara, tak hanya bahasa tapi budaya yang baru. Lebih daripada itu, sejarahnya baru. Dia harus belajar semua itu, dan dia dengan teman-teman diberi kesempatan, dan kami bisa baca dari Daniel pasal 1, dan kalau ada waktu akan panjang lebar tentang ini. Tetapi jelas ada makanan yang sangat beda, baru. Dan dia menolak sebagian, dan dia belajar bagaimana makan sesuai dengan ini. Ada tak hanya itu, tapi pola cara gaya hidup yang baru. Dia harus belajar pengetahuan dan ilmu yang baru. Hukumnya baru. Lokasi dan secara dasar bangsa tempatnya baru. Dan setelah lulus, dia jelas jabatan dan tugas yang baru sampai dipercayakan, diberkati, sampai dia jadi salah satu penasehat terdekat kepada raja. Dia diberi karunia untuk menafsir mimpi, dan dia dengan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya nama yang baru, dan Daniel itu Belshazzar, and itu namanya pun diubah. Kami masih pakai kata Daniel, tetapi dia saat itu tidak. Tapi paling penting, agama dan iman mereka tidak baru. Dan kami akan lihat satu paralel, seperti apa dunia orang yang diculik. Oke, gimana untuk suku digital? Diaspora dan disrupsi. Daniel dihidup di pengasingan di Babilonia, jauh dari tanah air, budaya, dan sistem iman, dari semua yang klasik, semua yang dikenali dulu, kepada yang tidak mereka kenal lagi. Suku digital, mungkin mereka lahir di dunia yang digital, tapi kami yang bukan suku digital rasa sejenis pengasingan kepada semua hal-hal ini. Mereka hidup dalam dunia virtual, dan berapa banyak orang yang
bukan suku digital dah mengerti itu. Dunia maya itu penuh dengan nilai asing, algoritma, dan dunia yang social media, dunia yang budaya sangat-sangat beda. Dan jelas, internet tidak terus sesuai dengan iman Kristen, sering baliknya. Budaya dan nilai daripada dunia maya itu melawan iman Kristen. Tapi suku digital harus dan bisa belajar bagaimana hidup dalam dunia itu.